Perkenalkan, nama saya Ripka Berliana Tulung, semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Nah, dalam video saat ini, saya akan membahas mengenai sistem informasi kesehatan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih itu sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan merupakan upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi serta pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian, sehingga sangat penting untuk berfungsinya suatu sistem kesehatan secara efektif di seluruh dunia. Nah, sistem informasi kesehatan juga bertujuan untuk menghasilkan informasi statistik yang berkualitas tinggi dan ramah pengguna tentang status kesehatan masyarakat, penggunaan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, merumuskan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan, serta mengukur kemajuan yang dicapai dalam penyediaan layanan kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan juga dapat mengidentifikasi masalah kesehatan, membantu membentuk kebijakan kesehatan yang efektif, menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat, memilih, menerapkan, dan mengevaluasi intervensi, serta mengalokasikan sumber daya. Kemudian, dalam sistem informasi kesehatan, terdapat beberapa komponen dan standar sistem informasi kesehatan. Yang pertama yaitu sumber daya sistem informasi kesehatan. Dalam hal ini, misalnya seperti staf yang terlatih, keuangan, dukungan logistik, dan teknologi khusus konteks. Yang kedua yaitu indikator. Dasar dari rencana strategis sistem informasi kesehatan harus mencakup seperangkat indikator inti dan target yang terkait yang dapat memberikan gambaran tentang determinan kesehatan, kondisi kesehatan, dan status kesehatan penduduk. Nah, yang ketiga yaitu sumber data. Dalam hal ini seperti pencatatan sipil dan vital, yaitu kelahiran dan kematian, kemudian sensus dan survei, catatan medis, catatan layanan, dan pelacakan keuangan dan sumber daya. Yang keempat yaitu manajemen data. Di dalamnya termasuk pengumpulan, penyimpanan, kualitas, aliran, kompilasi, dan analisis data. Yang kelima yaitu produk informasi, di mana transformasi data menjadi informasi. Oleh karena itu, menjadi alat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti yang akan mengarah pada peningkatan kesehatan. Dan yang keenam yaitu penyebaran dan penggunaan, yaitu dengan cara meningkatkan nilai informasi kesehatan dengan membuatnya dapat diakses oleh pengambil keputusan dan memberikan insentif untuk penggunaan informasi kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah dan tantangan sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan tentunya tidak lepas dari berbagai masalah dan tantangan. Sebagian besar sistem informasi kesehatan tidak responsif terhadap kebutuhan pengguna. Selain itu, kurangnya investasi kronis dalam sistem pengumpulan, analisis, penyebaran, dan penggunaan data. Banyak sistem informasi kesehatan yang tidak memiliki database terpusat, tidak memiliki proses standar dan prosedur jaminan kualitas, keterampilan data statistik dan kapasitas sumber daya manusia sering diabaikan, terutama di negara berkembang, serta staf yang tidak dihargai dan dibayar rendah. Nah, secara keseluruhan, hambatan umum dalam penggunaan data yaitu termasuk kualitas bukti yang buruk, kegagalan untuk membingkai masalah dalam konteks kebijakan yang relevan untuk pengambilan keputusan, kegagalan untuk mengemas dan menyajikan data dalam format yang dapat dimengerti dan menarik, serta kurangnya kepercayaan pada kualitas sistem informasi kesehatan secara keseluruhan. Kemudian, faktor-faktor yang mengurangi kualitas data yaitu termasuk pelatihan yang tidak memadai untuk pengumpulan dan pengolahan data, umpan balik terbatas dari pengguna akhir, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya data dalam kesehatan. Selanjutnya yaitu apa yang dibutuhkan untuk memperkuat sistem informasi kesehatan.
Nah, untuk mengadvokasi, memprioritaskan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan, diperlukan beberapa langkah untuk mendukung perubahan berkelanjutan. Yang pertama yaitu kepemimpinan dan kepemilikan negara, yaitu untuk mengadvokasi dan memimpin perubahan berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan negara. Kemudian yang ketiga yaitu membangun inisiatif yang ada. Penting bahwa strategi penguatan realistis dan mengenali apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan kemampuan yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung proses bertahap dengan tujuan jangka panjang, yaitu memastikan bahwa sistem informasi kesehatan disertakan dalam rencana negara untuk memandu investasi. Demikianlah video ini, terima kasih dan salam sehat.